Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, Shalom. Ibadah PKLU pada pagi ini akan segera kita mulai. Saya memohon Bapak, Ibu, Saudara berdiri. Ibadah ini akan kita mulai dengan sama-sama memuji Tuhan melalui Mars PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menolong dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan segar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tetap berdiri. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu di setiap lorong waktu, dalam segala keadaan kami. Kami rasakan kehadiran-Mu Bapa. Engkau tidak pernah jauh dari kami.
Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada siang ini Engkau berkenan mengumpulkan kami sebagian dari saudara-saudara kami, Opa, Oma, untuk mengambil bagian dalam ibadah PKLU pada pagi ini. Bapa Surgawi, Allah Maha Baik, kami mohon kepadamu Tuhan, kehadiran-Mu. Pimpinlah ibadah ini sepenuhnya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk bisa memahami firman-Mu yang sebentar lagi hendak dibawakan oleh Bapak Suharyanto. Bapak Surgawi, inilah doa kami Tuhan. Kami sadar jauh dari sempurna karena Engkau yang Maha Sempurna. Tapi kami bersukaria karena Engkau berkenan kami boleh menjadi milik-Mu. Kami dengan segala keadaan kami tetap milik-Mu dan berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau pimpin ibadah ini dari pertengahan awal hingga akhir. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Di dalam putra-Mu yang kudus, sesembahan kami Tuhan Yesus Kristus. Doa kami ini hamba alaskan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Matanya mengamat-amati. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Sebab Tuhan adalah adil. Kita akan kembali memuji Tuhan. Ajaib benar anugerah mempengaruhi hidupku. Ku hilang tak bercela. Olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Kesaksian pujian kami persilakan.
Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, Jemaat Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita buka Alkitab kita atau HP digital kita pada Alkitab, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-16 dan sampai dengan ke-22. Injil Matius pasal 23, ayat yang ke-16 sampai dengan 22. Bila telah ketemu, biarkan Alkitab Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian terbuka. Mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan penebus dan juru selamat kami, pagi ini kami berkumpul, beribadah, bersujud syukur, memuji nama-Mu pada ibadah Pelkat PKLU. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini, Tuhan sucikan, agar kami berkenan kepadamu. Sebentar ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah diri kami ini sepenuhnya dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami renungkan, benar-benar adalah kebenaran seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan, berfirmanlah.
Sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan adalah dari Matius pasal 23 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-22 sebagaimana SBU pada Kamis 25 Maret 2021 pada sesi pagi hari. Saya akan membacakan ayat yang ke-16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kita, pada pagi hari ini Kamis tanggal 25 Maret 2021, kita mengadakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Saya masih ingat sekitar 2,5 tahun yang lalu, terakhir saya ditugaskan melayani ibadah PKLU masih di rumah Pak Adi di sini. Dan hari ini saya dipanggil untuk ditugaskan melayani firman dalam ibadah kali ini. Sesuatu yang tidak nampak ada beda yang nyata, semuanya saya melihat 2,5 tahun yang lalu dan pada pagi ini semuanya sukacita. Semuanya sukacita. Wajahnya demikian mencerminkan sesuatu yang tidak ada yang mencekam, tapi penuh harapan ke depan, itu sesuatu yang positif semua. Kalau kita tadi membaca atau menyanyikan Pelkat PKLU 2,5 tahun yang lalu pun saya juga ikut menyanyikan ini. Ya, karena 2,5 tahun yang lalu pun sampai hari ini saya juga masuk dalam Pelkat PKLU. Ya, kenapa? Karena umur saya sudah berkepala 7, saya layak saya ada di pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Nah, dari Mars PKLU itu ada satu pernyataan iman, pengalaman iman yang luar biasa. Yang luar biasa. Setiap ibadah Pelkat PKLU tidak lupa menyanyikan Mars ini, dimanapun dan kapanpun juga. Coba, sampai masa tua dan memutih rambutku. Kalau sekarang nggak putih seperti saya karena teknologi aja, sebetulnya kalau nggak disentuh teknologi ya putih juga.
sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Percaya Ibu Bapak? Ya, ini pengalaman iman luar biasa. Kita ucapkan, kita resapi, kita nyanyikan, dan itulah kekuatan kita sampai hari ini dan sampai kapanpun kita diberi kesempatan untuk hidup, melakukan aktivitas hidup yaitu penghidupan dan mencari penghidupan. Tuhan pasti menggendongmu terus. Pada bait yang kedua ditutup pula sesuatu pengalaman iman yang sama, yang luar biasa. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti ini menggendongku terus. Ibu Bapak sekalian, nah pada SBU pagi hari ini 25 Maret 2021 di sana disampaikan ada satu renungan dengan judul waspada, back turn third. Waspadailah untuk memutar kembali kebenaran. Jadi ada kebenaran diputar untuk dibalikkan. Apa itu? Maka tadi kita baca firman Tuhan di Matius 23, 16, 22. Kalau kita bicara pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia, kita semua paham, mengerti dan paham. Orang-orang ini atau ibu bapak, saudara dan termasuk saya, ini adalah orang-orang yang sudah berumur banyak. Saya tidak katakan tua. Ya. Karena saya, ibu bapak sekalian juga masih merasa muda. Kalau dibilang tua, saya juga merasa muda kok. Jadi lebih realistis kalau saya bilang, ya sudah berumur banyak dan tambah banyak ke depan. Sampai kapan kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan terhadap kita adalah waktu Tuhan. Ibaratnya ibu bapak sekalian itu minuman atau wedang kopi. Tahu kan semua wedang kopi? Ya. Minum kopi itu yang bukan panas, tapi ya bisa diminum lah, itu namanya wedang. Kalau panas itu namanya, kalau bahasa kampung saya jarang itu berarti ya air mendidih itu, tapi yang bisa diminum itu namanya wedang ya. Wedang sedikit panas tapi tidak terlalu dingin, hangat-hangat lah gitu. Itu ibaratnya wedang kopi ini. Jadi serbuk-serbuk atau butiran-butiran kopi yang kecil itu sudah mengendap di bawah gelas atau cangkir itu. Sudah di bawah, tidak terapung-apung, nggak karuan, sehingga untuk diminum itu enak atau nyaman. Inilah ibaratnya kita ini. Serbuknya butiran kopi kecil-kecil itu mengendap semua di dasar gelas atau di dasar cangkir ini. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah kebijakan ibu bapak, saudara dan saya ini secara umum, secara naluri berdasarkan umur yang tambah banyak itu, kebijakan atau policy dan kebajikannya atau wisdom itu sudah luas dan mendalam. Sudah luas dan mendalam, ya. Nah, kenapa? Karena pengetahuan ibu bapak, saudara dan saya ini sudah lama diperoleh, baik itu melalui pendidikan ataukah juga melalui pengalaman, itu pengetahuan semua. Dan pengalaman ini luar biasa lamanya, panjang sekali. Itu adalah mengakumulasi semua pengetahuan itu yang diperoleh dari pengalaman. Dan dengan demikian sebenarnya ya logis, karena tambah umur lebih banyak, maka pengalaman itu selalu diperoleh secara logis dan otomatis seperti itu, hari demi hari. Apa saja yang dihadapi. Pengalaman itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu ya hanya diperoleh dari bangku pendidikan atau kuliah, tidak. Apa yang kita alami hari-hari, ini juga sesuatu pengetahuan juga. Nah, oleh karena itu seharusnya sudah patut bukan saja ibu bapak saudara dan saya sebagai ada di dalam PKLU ini memberi teladan. Kalau memberi teladan ya diomongin,
sudah nggak patut. Nggak patut memberi teladan. Yang patut adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena berbekal dengan pengetahuan yang begitu luas dan mendalam, wisdom yang begitu luas dan mendalam ini, patut sekali menjadi teladan. Di dalam kehidupan ini, baik di keluarga, baik di dalam kehidupan dalam gereja, maupun dengan masyarakat kita, lingkungan kita, di mana kita berada. Itu seharusnya. Itu seharusnya. Kenyataannya bagaimana? Nah, pulanglah kembali kepada diri masing-masing. Seharusnya demikian. Kenyataannya bagaimana? Oleh karena itu, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 23 ayat 16-22 ini. Ibu Bapak sekalian, ini kita tidak boleh lepaskan dari konteks pada pasal 23 secara keseluruhan. Jadi tidak kita comot hanya pada ayat 16 sampai 22 saja, tapi keseluruhan dari pasal 23 Injil Matius tadi. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi pada 16-22 itu kita mengetahui konteksnya di mana. Itulah Ibu Bapak sekalian, kita masuk pada inti membahas atau merenungkan konteks dari Matius pasal 23 ayat 16 sampai dengan 22 tadi. Kalau kita buka, Alkitab kita masih terbuka di pasal 23 mulai ayat 1. Ya, sebelumnya Lembaga Alkitab Indonesia ini memberi judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi konteks ayat yang baru kita baca tadi, konteksnya adalah di sini. Ya. Jadi Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Ini mengecam. Jadi tidak sekedar menegur dengan keras, mengecam. Kenapa? Di dalam hal ini Yesus sampai mengecam ahli Taurat, dan ini orang sudah ahli. Namanya ahli Taurat, secara teori hukum-hukum pada kitab Taurat, hukum-hukum Musa itu apa luar kepala. Ya, ahli. Tapi tetap dikecam oleh Yesus. Apalagi orang Farisi. Golongan Farisi itu ibaratnya adalah polisi syariah. Ya. Polisi syariah, polisi atau penegak hukum untuk menegakkan hukum-hukum Taurat ini. Ya. Ini penegak hukum juga dikecam. Dikecam betul. Bukan hanya ditegur, tapi dikecam betul. Nah, kita lalu bisa merenungkan kenapa sampai Yesus mengecam. Ini karena sudah sangat luar biasa munafiknya golongan orang-orang ini. Munafik saja sudah tidak baik. Ini sudah sangat luar biasa munafiknya. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di mulutnya, apa yang ditindakinya, itu tidak lurus. Bengkok. Jadi penuh kepalsuan, penuh kebohongan. Munafik. Dan munafik itu sangat munafik. Oleh karena itu kalau kita memahami pada pasal 23 secara keseluruhan itu, ada 7 celaka di situ. Ada 7 celaka. Ya. Celaka yang pertama kita bisa membaca dari pasal 23 itu ayat yang ke-13. Ya. Dari ayat yang ke-13. Kalau boleh dibaca, saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya. Jadi di sini jelas esensinya adalah menghalangi orang lain masuk kerajaan surga dan mereka sendiri juga tidak masuk. Hukum-hukum itu mereka apa? Tapi tidak menindaklanjuti pada pelaksanaan kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang Yesus tidak suka. Itu yang dikecam keras. Kemunafikan yang sudah luar biasa. Lalu pada
Ayat yang ke-15, ini celaka yang kedua ini. Ini celaka yang kedua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya. Jadi mereka mencari jiwa-jiwa baru. Ada orang bertobat, tapi tidak dibawa kepada jalan Allah yang benar, ya, tetapi dibawa kepada suatu pelaksanaan yang jauh dari itu. Sama dengan dia dibawa masuk ke 2 kali atau double ke neraka. Ini maksudnya, ya, menarik orang jauh dari Allah untuk menjadi seperti diri mereka sendiri. Dia menyesatkan. Lalu celaka yang ketiga adalah pasal 23 ayat 11 sampai dengan 22 yang tadi kita baca. Untuk meyakinkan pernyataan apa saja, mereka dengan tradisi-tradisi itu bersumpah demi ini, demi itu, demi ini, ya. Tetapi sumpah itu adalah sumpah sebagai pemanis bibir saja, lip service, ya. Hanya untuk meyakinkan apa yang dinyatakan, tetapi tidak punya peresapan, pemahaman, pengertian yang benar bahwa itu menanggung konsekuensi, karena semuanya itu adalah milik dan diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita bersumpah sebenarnya adalah bersumpah demi Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu kalau berani bersumpah sebenarnya atau seharusnya harus itu dilakukan di dalam pelaksanaan apa yang dinyatakan itu. Ya. Ya. Kalau tidak bisa demikian, ya, maka jangan bersumpah bohong. Terhadap manusia saja, sumpah palsu atau sumpah bohong itu ada konsekuensi hukumnya. Ada hukum pidananya, apalagi kepada Tuhan. Jadi jangan main-main dengan sumpah ini. Jadi tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para pemimpin umat Allah ini mengikuti tradisi ciptaan manusia, bukan firman Allah. Kemudian celaka yang keempat, itu adalah dari ayat 23 sampai dengan 24. 23, 24. Mari saya bacakan. 23 dan 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Keras sekali ini kecaman ini, keras sekali. Jadi kelakuan-kelakuan yang sangat munafik ini pasti Tuhan tidak suka. Kemudian celaka yang ke berapa? Kelima, ya. Itu kita bisa baca ayat 25 dan 26. 25, 26 saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya, celakanya ini alamatnya kepada orang munafik ini. Celaka dia. Ya. Dan ini yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong itu Tuhan Yesus sendiri. Yang dicatat oleh Matius ini. Dan dia dalam mencatat itu dibimbing oleh, diilhami oleh Roh Kudus. Ini Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa kita sebagai kepala gereja. Kalau sampai mengecam, nah, mengecam itu dekat-dekat dengan mengutuk sebenarnya. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Perumpamaan cawan itu sudah sangat-sangat jelas bagi kita.
Ya, yang penting itu bukan bagian luarnya yang dibersihkan, tapi di dalamnya. Demikian pula kita manusia ini. Bukan di dalam luarnya ini kita pamerkan prestasi rohani kita, tetapi sebetulnya hati kita begitu busuk, begitu kotor, begitu suka melecehkan Allah sendiri dengan kita menista sesama kita manusia. Tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan. Disitulah esensinya. Ya. Kemudian celaka selanjutnya adalah di ayat 27-28. 27-28 saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Hanya luarnya saja. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu pernah kemunafikan dan kedurjanaan. Luar biasa, luar biasa. Diumpamakan kuburan yang biasanya luarnya kita kasih aksesoris bagus-bagus, ya, tapi di dalamnya tetap adalah tulang belulang. Yang penting itu bukan luarnya, tapi di dalamnya nih, hati kita ini. Itu kenapa Tuhan Yesus sendiri mengkritik, bahkan mengecam orang-orang yang munafik seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, yang celaka yang ketujuh ada 29 dan 36 ini. Celakalah kamu, pasal ayat 29. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadat dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar-benar itu, sampai kepada Zakaria dan bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi esensinya sini pasal ayat 29 sampai 36, berpura-pura telah mengerti sejarah. Sejarah ini tentu sejarah masa lalu. Namun perilaku mereka sekarang menunjukkan bahwa mereka seolah-olah belum mengerti apa-apa. Berlagak bodoh, berlagak pilon. Nah, ini juga Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kepura-puraan, kepalsuan, kebohongan, kemunafikan seperti itu, ibu bapak dan saudara sekalian. Yesus menyebutkan 7 hal yang pasti menimbulkan kemarahan Allah. Ketika dia berkata kepada pemimpin-pemimpin agama, celakalah kamu. Ketujuh pernyataan itu sangat tajam dan tidak terlupakan. Pernyataan-pernyataan ini tetap berlaku ibu bapak sekalian ketika kita fokus dalam menyempurnakan praktik agama. Sehingga kita lupa bahwa Allah juga memperhatikan belas kasihan, kasih yang sejati, dan pengampunan. Dari firman Tuhan itu dapat kita beri 3 catatan menurut saya. Yang pertama adalah kebenaran pemahaman. Kebenaran pemahaman di dalam bahasa Latin adalah ortodoksi. Itu pemahaman-pemahaman yang benar. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah mengikut Yesus, murid-murid Yesus, bagaimana kebenaran pemahaman kita ini? Kebenaran pemahaman kita adalah seluruh firman Allah yang ada di dalam Alkitab ini, perintah-perintahnya. Jadi kita suka memohon,
minta itu, tetapi Yesus sendiri berkata, engkau adalah sahabatku jika kamu menuruti perintah-perintahku. Perintah-perintah ini dituruti, diikuti. Itu pemahaman kita yang benar. Dan perintah-perintah atau firman Allah itu ada di keseluruhan Alkitab ini. Itulah ortodoksi. Ya. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah menderita, mati, bangkit, naik ke surga, dan itu kita amini sebagai penebus dan selamat kita, maka disitulah kebenaran itu kita pahami, kita resapi untuk melanjutkan sesuatu yang akan kita lakukan di dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan kita. Jadi pertama ortodoksi, pemahaman yang benar atau kebenaran pemahaman ini. Itu penting, tetapi tidak cukup. Ibu-bapak sekalian, ortodoksi atau pemahaman yang benar itu penting, tetapi tidak cukup. Yang kedua, untuk mencukupkan itu adalah kebenaran sikap hati, atau dalam bahasa Latin adalah ortopati, kebenaran sikap hati. Kebenaran sikap hati yang bagaimana? Setelah kita yakini, kita pahami kebenaran pemahaman itu, maka kebenaran sikap hati kita juga harus benar, seturut dengan apa yang Allah perintahkan. Antara lain adalah demikian. Ya. Pertama adalah kerendahan hati. Ini sikap hati, kerendahan hati. Kalau kita tidak mau dikecam oleh Tuhan Yesus, maka sikap hati kita di dalam ortopati itu adalah kerendahan hati. Yesus Kristus menunjukkan kerendahan hati yang sejati. Dia melepaskan hak istimewanya sebagai Allah untuk menjadi manusia, menebus dosa manusia yang harusnya manusia sendiri yang menanggungnya, mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Kita harus seperti Tuhan Yesus Kristus dalam melayani orang lain, tinggalkan penghargaan dan jasa pribadi, melayani dengan sukacita, kasih, dan kebaikan. Sikap hati yang kedua yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pengorbanan diri. Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati supaya kita memiliki hidup kekal. Paulus pun demikian. Ia setia mengabarkan Injil meskipun ia berada di dalam penjara. Kalau kita membaca minggu-minggu kemarin di dalam surat Filipi, itu sangat kental dengan persoalan ini. Kita pun harus menyangkal diri dan mau memikul salib. Salib masing-masing untuk memedulikan orang lain. Kita jangan egosentris. Yang ketiga adalah cara hidup Kristen. Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan Kristen yang sukses. Kita bisa menjadi dewasa melalui penyatuan erat dengan Kristus, sehingga dan Yesus Kristus yang rendah hati itu dan pengorbanan diri menjadi sikap kita. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dan juga pemandu kita. Jadi pengembangan karakter kita dimulai bersama dengan karya Allah di dalam diri kita. Namun pertimbangan juga membutuhkan disiplin diri, ketaatan pada firman Allah, dan konsentrasi. Kita beruntung sebagai warga Jemaat GPIB Kasih Setia atau Pak GPIB secara umum, setiap 2 bulan sekali kita diberi Sabda Bina Umat. Ya. Ada sesi pagi, ada sesi sore atau malam. Marilah kita saling mengingatkan, terutama diri sendiri. Kita rajin bertekun untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, dan itu menjadi kekayaan kita untuk menjadi cara hidup Kristen. Kemudian yang terakhir adalah sikap hati sukacita. Bagaimana atau orang yang percaya bisa memiliki kepuasan, ketentraman, dan kedamaian yang mendalam apapun yang terjadi. Sukacita ini berasal dari pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus Kristus dan dari kebergantungan pada kekuatannya, bukan pada kekuatan kita sendiri. Kita bisa bersukacita bahkan dalam kesulitan. Sukacita bukan berasal dari luar, melainkan dari kekuatan batin. Sehingga orang Kristen jangan kita bersandar pada apa yang kita miliki atau apa yang
kita alami sebagai sumber sukacita, melainkan bersumber pada Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah dalam segala keadaan atau bersukacitalah dalam segala hal. Ini intinya. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus ada pada kita dan kita ada pada Tuhan Yesus, maka pasti sukacita itu akan terjadi. Jadi kalau kita tidak bisa mengalami sukacita, mari kita renungkan. Apakah kita sudah benar ada di dalam Tuhan Yesus? Ataukah sudah benar Tuhan Yesus ada di dalam kita? Kalau itu match semua, saya dan ibu bapak sekalian yakin bahwa itulah menjadi kebenaran sikap hati. Yang ketiga, catatan yang ketiga adalah kebenaran tindakan atau ortopraksi, yaitu pemahaman yang benar oleh otak kita, oleh sikap hati kita, yang benar kemudian diekspresikan atau diwujud nyatakan dalam tindakan yang benar sesuai dengan perintah atau firman Tuhan dalam seluruh isi Alkitab ini. Jadi 3 catatan itu: ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Mari kita sekarang berefleksi diri, ibu bapak saudara sekalian, pada bagian akhir dari pelayan firman atau khotbah pagi ini, yaitu sebagai berikut. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita sekarang ada dalam minggu-minggu Prapaskah. Ini kesempatan kita berkontemplasi atau berefleksi diri atau introspeksi diri tentang arti pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Seberapa jauh kita sudah mampu meneladani pelayanannya dalam hidup kita sehari-hari. Apa saja kesalahan kita, apa saja dosa-dosa kita yang mengaku murid-murid Yesus, yang mengaku pengikut-pengikut Yesus ini. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, ini kesempatan dalam minggu Prapaskah ini untuk kita lakukan penyesalan dan pertobatan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ketahuilah Tuhan menunggu kita untuk itu. Amin. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan penebus dan Juru Selamat kami, junjungan kami yang agung. Kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, ucap syukur dan terima kasih. Bapa telah menegur kami, Bapa telah memberi satu peringatan kepada kami dengan kami, Tuhan beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang baru saja kami lakukan itu. Oh Tuhan, Tuhan ternyata tidak menghendaki anak-anak-Mu ini berpikir, berucap, dan berasa hati, dan juga bertindakan secara munafik. Tuhan tidak suka itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan bimbingan dan pimpinan-Mu sendiri, dengan Roh Kudus-Mu, jauhkanlah kami dari perilaku dan tindakan munafik itu. Karena Tuhan tidak menyukai hal itu. Biarlah kami memuliakan dan hormat padamu hanya karena Tuhan mengasihani kami dan Tuhan telah pilih dan panggil kami untuk
benar-benar kami paham terhadap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami melakukan benar-benar kebenaran sikap hati sesuai yang Tuhan perintahkan, dan kemudian kami juga melaksanakan kebenaran-kebenaran tindakan kami karena kasih karunia Tuhan sendiri dan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami orang berdosa ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ini. Bapa, pada kesempatan ibadah kami pagi ini, kami teringat atas saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengikuti ibadah secara daring di rumah-rumah, juga kami yang ada di sini. Kami mohon Tuhan tidak tinggalkan kami. Dalam keadaan apapun juga kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Segala kesulitan, kesusahan itu adalah bagian dari hidup kami yang harus kami terima. Salib yang harus kami panggul. Tetapi semuanya itu tidak mengurangi apa yang kami tuju, yaitu hidup kekal sukacita bersamamu. Oleh karena itu kuatkanlah kami ya Tuhan, ini dalam menanggung segala hal, terutama dalam masa-masa kini, dalam pandemi COVID-19 ini, ketakutan kami terhadap tertular penyakit, takutan kegelisahan kami terhadap tekanan ekonomi, tetapi kami mempunyai Engkau ya Tuhan. Kami mempunyai Engkau. Kuatkanlah kami setiap hari di dalam kami menghadapi itu. Protokol kesehatan itu adalah juga Tuhan mau pakai pemerintah kami untuk bikin aturan itu, biarlah kami juga mau disiplin mentaatinya, karena itu untuk kebaikan diri kami sendiri dan orang lain. Sesungguhnya adalah sejalan dengan kehendak-Mu ya Bapa, karena rencana dan kehendak-Mu adalah rencana kehidupan, bukan kematian. Oleh karena itu kami bisa merasa bersukacita karena Tuhan selalu menggendong kami di masa umur kami yang ke depan tambah banyak. Ya Bapa, banyak hal yang ingin kami mohon kepadamu Tuhan, tetapi pada kesempatan ini Tuhan kuatkan, Tuhan dorong kami untuk kami senantiasa ingat dan senantiasa mau untuk melakukan perintah-perintah-Mu yang setiap hari mohon tolong Tuhan bimbing kami tekun di dalam berdoa, dan kami tekun pagi dan sore atau malam kami mempelajari, merenungkan firman-firman-Mu yang telah Tuhan berikan itu. Bapa di surga, pada kesempatan ini ya Bapa, biarlah persekutuan kaum lanjut usia ini selalu dalam keadaan sukacita apapun yang dihadapi. Biarpun kami, Tuhan juga beri kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, tentu kesendirian akan kami alami, tetapi kami merasa tidak sendiri karena Tuhan selalu menggendong kami. Oh Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, kasihanlah kami orang berdosa ini. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu seperti bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa percobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergenar. Janganlah terkebun dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan ini semua kepada Tuhan dan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini, di mana kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam jemaat. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Pelkat PKLU Kasih Setia hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Shalom, selamat pagi. Kami atas nama pengurus Pelkat PKLU mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Suharyanto atas pelayanan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak beserta keluarga. Terima kasih kepada PHMJ yang telah memberi kesempatan Pelkat PKLU untuk beribadah secara live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih kepada petugas P1 Bapak Bambang Supata, petugas P2 Ibu Betty Tangkawaro, petugas organis dan prokantor, serta tim Infokom yang bertugas. Terima kasih atas pelayanannya sehingga ibadah PKLU ini dapat terlaksana. Rencana ibadah PKLU bulan April dilaksanakan seperti biasa, hari Kamis minggu terakhir jatuh pada tanggal 29 April 2021. Demikianlah warta jemaat PKLU. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian, terima kasih.
Mari kita terima amanat pengutusan jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Bila kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Mari kita terima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah selesai.